Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Asih, NIM 180321100093. Di sini saya mengambil mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Technical Efficiency of Soybean Commodity atau efisiensi teknis komoditas kedelai. Yang pertama, latar belakang. Kedelai merupakan komoditas unggulan dari berbagai komoditas pertanian di Kabupaten Grobogan. Meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil pertanian merupakan tujuan pemerintah dan semua elemen yang berkepentingan. Diperlukan serangkaian strategi yang komprehensif untuk mengembangkan usaha tani. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan efisiensi penggunaan faktor produksi dalam menganalisis kinerja. Penggunaan faktor produksi dalam usaha tani diukur dari tingkat efisiensi dalam teknik, harga, dan ekonomi. Selanjutnya, metode penelitian. Populasi penelitian adalah petani di Grobogan yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki lahan garapan sendiri, baik tanah sewa maupun tanah milik sendiri, berjumlah 159.884 jiwa. Dalam proses sampling, penelitian menggunakan sampel 90 petani dengan teknik snowball. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fungsi produksi dengan pendekatan produksi stokastik frontier dari 8 variabel, yaitu variabel dependen atau Y produksi, variabel independen X1 lahan, X2 benih, X3 pupuk urea, X4 pupuk TSP, X5 pupuk Ponska, X6 tenaga kerja, X7 obat tipe 1 dan X8 obat tipe 2. Dapat ditulis model fungsi produksi budidaya kedelai seperti pada PPT berikut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Gambaran umum. Hampir seluruh petani di Grobogan tergabung dalam kelompok tani, sehingga petani di Grobogan lebih terorganisir, lebih memahami konsep-konsep manajerial, dan lebih mampu untuk mengaktualisasi diri dengan kondisi pasar dan kemajuan teknologi. Petani biasanya menggunakan benih kedelai varietas Grobogan karena secara teknis lebih tahan terhadap penyakit, panennya cepat waktu, dan kualitas benih yang dihasilkan sangat baik. Selain itu, varietas dibuat dan dikembangkan di daerahnya sendiri. Pemasaran komoditas kedelai sangat luas sehingga petani banyak yang berusaha tani kedelai. Di sini terdapat tabel hasil efisiensi teknis, harga, dan ekonomis kedelai. Untuk hasil efisiensi teknis sebesar 0,9619, untuk efisiensi harga sebesar 1,7343, dan efisiensi ekonomi sebesar 1,66. Dapat dijelaskan bahwa untuk efisiensi teknis tidak efisien, untuk efisiensi harga tidak efisien, dan untuk efisiensi ekonomi juga belum efisien. Berdasarkan hasil penelitian, usaha tani kedelai di Grobogan masih belum efisien, baik dalam teknik, harga, dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan faktor produksi pada usaha tani kedelai di Grobogan perlu dioptimalkan dengan mengurangi penggunaan teknis dan memaksimalkan keuntungan untuk mencapai harga efisiensi. Yang pertama, terdapat efisiensi usaha tani kedelai. Dalam penelitian dilakukan perhitungan efisiensi teknis, harga, dan ekonomis petani padi, jagung, dan kedelai. Dilakukan dengan software Frontier. Untuk efisiensi harga dihitung secara manual dengan mencari nilai margin laba bersih masing-masing variabel yang mempengaruhi produksi. Untuk efisiensi ekonomi diperoleh dengan mengalihkan nilai efisiensi teknis dan efisiensi harga. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa usaha tani kedelai di Grobogan juga masih belum efisien secara teknis, harga, dan ekonomi. Namun, tingkat efisiensi usaha tani jagung masih di bawah padi dan kedelai pertanian. Penggunaan faktor produksi yang tidak efisien baik teknik, harga, dan ekonomi menggambarkan bahwa sebenarnya masih ada masalah nyata dalam kinerja padi, jagung, dan kedelai di Grobogan.
Selanjutnya, yang kedua, efisiensi teknis budidaya kedelai. Efisiensi teknis adalah hubungan antara faktor produksi yang digunakan oleh petani dengan hasil yang diperoleh. Apakah input yang dikeluarkan setara dengan keluaran yang dihasilkan atau output. Notasi dari 0 hingga 1 menyatakan efisiensi teknis. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan software Frontier 4.1, diketahui bahwa tingkat efisiensi teknis usaha tani kedelai sebesar 0,9619, yang berarti usaha tani kedelai masih belum efisien secara teknis. Hal ini dikarenakan nilai efisiensi teknis usaha tani kedelai masih lebih kecil dari 1. Petani kedelai masih dianggap belum mengoptimalkan penggunaan faktor produksi, sehingga secara teknis tidak dapat mencapai titik efisien. Penggunaan faktor produksi terlalu berlebihan, akibatnya kegiatan produksi menjadi kurang optimal. Petani perlu mengurangi penggunaan faktor produksi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani kedelai. Selanjutnya, yang ketiga, efisiensi harga usaha tani kedelai. Efisiensi harga adalah suatu kondisi di mana nilai produktivitas marginal atau NPM dari setiap input dan harga input sama dengan 1. Artinya, bagaimana produsen dapat memaksimalkan keuntungan. Di sini terdapat tabel efisiensi harga usaha tani beras, jagung, dan kedelai. Untuk nilai efisiensi harga, nilai NPM kedelai sebesar 1,7343. Berdasarkan hasil penelitian dengan menghitung net profit marginal atau NPM untuk setiap variabel, dapat diketahui bahwa usaha tani padi, jagung, dan kedelai di Kabupaten Grobogan masih belum efisien harga. Berdasarkan perhitungan NPM, diketahui bahwa usaha tani kedelai belum efisien dalam hal harga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai total NPM sebesar 1,7343. Nilai NPM untuk setiap variabel juga lebih besar dari 1. Kondisi ini menyiratkan bahwa penggunaan masing-masing faktor produksi juga masih belum efisien dalam harga. Petani kedelai di Grobogan dinilai belum mampu memaksimumkan keuntungan karena belum mampu mencapai efisiensi harga. Selanjutnya, yang keempat, yaitu efisiensi ekonomi usaha tani kedelai. Berdasarkan perhitungan efisiensi ekonomi usaha tani kedelai di Grobogan diperoleh nilai efisiensi ekonomi sebesar 1,66. Berarti usaha tani kedelai juga belum efisien secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan atau pengurangan penggunaan faktor produksi, baik dalam hal komposisi teknis dan optimalisasi keuntungan untuk mencapai tingkat efisiensi, atau paling tidak untuk meningkatkan tingkat efisiensi. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui petani kedelai di Grobogan menggunakan terlalu banyak pupuk dalam merawat tanaman. Selain mengurangi kesuburan tanah, kondisi ini juga membawa dampak bagi tanaman, seperti mudah terserang penyakit karena kurang kondisi tanah yang sehat dan rentan terhadap kontaminasi kimia yang berlebihan. Kondisi ini membuat petani tidak dapat memaksimalkan potensi keuntungan karena pertanian kedelai bisa menjadi tidak efisien dalam harga. Penggunaan tenaga kerja yang berlebihan dan kebutuhan jam kerja yang besar juga menjadi alasan mengapa pertanian belum efisien. Besarnya upah dan alokasi jam kerja yang besar belum mampu diimbangi dengan produksi kedelai yang tinggi. Hal ini membuat usaha tani kedelai belum efisien secara teknis dan harga, di mana kombinasi antara teknis dan inefisiensi harga membuat usaha tani kedelai pertanian belum efisien secara ekonomi. Dari jurnal yang telah saya review, terdapat kelemahan dan kelebihan, di mana kelemahannya berupa saran yang kurang operasional, dan kelebihannya antara lain terdapat beberapa penelitian yang sejalan. Yang kedua, menggunakan metode dan model fungsi produksi yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, hasil dan pembahasan sangat jelas karena disertai dengan tabel dan perhitungan.
Jurnal yang saya review merupakan jurnal yang ditulis oleh Setiawan AB dan Bowo PA pada tahun 2017 dengan judul Technical Efficiency of Soybean Commodity, jurnal kinerja dengan volume 21 dan nomor 1, halaman 1-16. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal ekonomi produksi pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.